seorang pemuda Indonesia yang tidak hanya menembus kerasnya kompetisi sepak bola Eropa, tetapi juga mencetak gol di sana, menjadi pionir bagi generasi berikutnya. Inilah kisah Kurniawan Dwi Yulianto, legenda sepak bola Indonesia yang kini ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U20. Awal karir dan petualangan di Eropa. Lahir di Magelang pada 13 Juli tahun 1976, Kurniawan menunjukkan bakat sepak bola sejak usia dini. Pada tahun 1993, ia menjadi bagian dari program PSSI Primavera yang mengirimkan talenta muda Indonesia ke Italia untuk berlatih bersama klub Serie A C, Sampdoria. Di sana, Kurniawan mencuri perhatian dengan ketajamannya di depan gawang, bahkan sempat dilibatkan dalam tur Asia bersama bintang-bintang Sampdoria seperti Roberto Mancini dan Attilio Lombardo. Performa impresifnya membawanya ke Swiss, bergabung dengan FC Luzern pada musim tahun 1994-95. Dalam 12 penampilannya, ia berhasil mencetak 3 gol, menjadikannya pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Liga Papan Atas Eropa. Namun, rasa rindu kampung halaman dan cedera membuatnya memutuskan kembali ke Indonesia pada tahun 1995. Karir di tanah air dan tantangan yang dihadapi. Setelah kembali, Kurniawan memperkuat berbagai klub besar Indonesia seperti PSM Makassar, PSPS Pekanbaru, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Persela Lamongan. Prestasinya termasuk memenangkan Liga Indonesia bersama PSM Makassar pada tahun 2000 dan Persebaya Surabaya pada tahun 2004. Namun, perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Ia sempat terlibat dalam kontroversi penggunaan narkoba yang membuatnya diskors dari tim nasional. Meski demikian, Kurniawan berhasil bangkit dan kembali menunjukkan performa gemilang di lapangan. Karir internasional dan prestasi. Di level internasional, Kurniawan menjadi andalan Timnas Indonesia dengan mencatatkan 33 gol dari 59 penampilan, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Timnas. Ia berpartisipasi dalam berbagai turnamen seperti Piala AFF dan SEA Games, memberikan kontribusi signifikan bagi prestasi Indonesia di kancah Asia Tenggara. Transisi ke dunia kepelatihan. Setelah gantung sepatu, Kurniawan tidak meninggalkan dunia sepak bola. Ia memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pada tahun 2018 dan Timnas U23 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, ia dipercaya menjadi pelatih kepala Sabah FC di Malaysia. Pengalaman internasionalnya bertambah ketika ia ditunjuk sebagai asisten pelatih di klub Italian Como tahun 1907. Penunjukan sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U20. Kini, dengan segudang pengalaman sebagai pemain dan pelatih, Kurniawan Dwi Yulianto resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U20. Penunjukan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan talenta muda Indonesia, mengingat pengalaman dan dedikasinya dalam dunia sepak bola. Pada 1 Februari tahun 2025, PSSI secara resmi menunjuk Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U20 dengan fokus khusus sebagai pelatih penyerang. Dalam peran barunya ini, Kurniawan akan bekerja sama dengan pelatih kepala Indra Syafri untuk mempersiapkan tim menghadapi Piala Asia U20 tahun 2025 yang akan berlangsung di Tiongkok pada 12-30 Maret tahun 2025. Penunjukan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia dengan pesan "Welcome home Kurniawan Dwi Yulianto". Pelatih Kurniawan bergabung bersama pelatih Indra Syafri di Timnas Indonesia U20 sebagai pelatih penyerang. Kurniawan, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih di klub Italian Como tahun 1907, diharapkan dapat meningkatkan performa lini serang Timnas U20 dengan pengalaman dan keahliannya. Kehadirannya diharapkan membawa dampak positif bagi para penyerang muda Indonesia
dalam menghadapi kompetisi mendatang. Perjalanan Kurniawan Dwi Yulianto adalah bukti nyata bahwa dengan tekad dan kerja keras, seorang anak bangsa dapat menembus batas dan meraih prestasi di kancah internasional. Kini, sebagai asisten pelatih Timnas U20, ia siap membagikan ilmu dan pengalamannya untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton.